Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syarif Ara di channel Suara Pena Sahabat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memilih video ini untuk kalian tonton. Jadi saya di sini ingin mengingatkan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah fiksinya maupun non fiksinya, bisa kirimkan di email suarpenasahabat@gmail.com. Cerita biasamu bisa jadi adalah cerita yang luar biasa. Cerita sederhanamu bisa jadi adalah cerita yang menarik. Untuk itu, kita jalankan peran terbaik dalam hidup ini. Oke, terima kasih. Kita pada malam hari ini ya akan membuat sebuah legenda. Ya, kalau lebih tepatnya sih cerita rakyat ya. Cerita rakyat, karena cerita rakyat yang satu ini itu banyak sekali versinya. Nah, di sini ya saya akan mengisahkan dari versi cerita rakyat, atau versi yang dulu ini pernah saya baca ketika saya masih duduk di bangku SD, teman-teman. Berarti kira-kira saya tuh lulus 2005 SD ya. Berarti kira-kira ya di bawah tahun 2005-an itulah. Ini legenda dari Rembang. Ya, legenda dari Rembang yang jangkarnya ini ya, jangkarnya ya, berhubungan dengan lautan berarti ya. Yang jangkarnya ini masih ada di sekitar sana, terdampar di daerah Rembang sana. Ayo, kira-kira siapa yang tahu kisahnya? Ya, ini tentang kisah Dampo Awang. Oke, jadi kisah Dampo Awang ini bermula ya ketika di Rembang ini ada janda yang memiliki 4 orang anak. Jadi dikisahkan di situ suaminya itu terbunuh ya ketika sedang berlaut ya, kalau istilah yang saat ini teman-teman mungkin familiar itu One Piece ya. Berlaut itu dihadang oleh perompak, kemudian bapaknya ini meninggal dunia ketika sedang berlayar. Sehingga si ibunya ini janda, anaknya 4, yaitu ada Dampo Awang, kemudian ada Dampo Alun, kemudian ada Dampo Aming, kemudian ada Dampo Bunsu. Nah, si ibu ini ya kesehariannya ya namanya juga janda ya teman-teman ya. Janda membesarkan anak 4 dan tidak untuk memilih lagi, mohon maaf ya, dan tidak memilih untuk menikah lagi itu sesuatu hal yang luar biasa. Memang ini kebanyakan ya, kebanyakan kalau saya melihat itu ketika memang yang meninggal laki-lakinya itu, yang perempuan itu lebih banyak memilih untuk membesarkan anak-anaknya. Kemudian ya si ibu ini membesarkan keempat anaknya ini dengan cara membuat kue ya, kemudian di situ membuat batik ya, kemudian dengan aktivitas rutinitas yang ada membantu tetangga, membesarkan keempat anak laki-lakinya itu. Tiap hari rutinitas dijalani oleh mereka. Sehingga 4 anak yang tadinya masih kecil ya, lama-lama mereka tumbuhlah dewasa. Nah, ketika tumbuh dewasa, ini Dampo Awang ini memberikan usul kepada adik-adiknya, ketika ibunya sedang bekerja. Dek,
kamu Dampu Alun, Dampu Ami, Dampu Bungsu, ini kita ini kan sudah besar. Alangkah baiknya kalau kita ini sekarang tidak merepotkan ibu lagi. Ya namanya jiwa seorang laki-laki. Nah kemudian ini Dampu Bungsu ini bilang, apa kita nggak kasihan sama ibu? Soalnya ibu ini kan posisi sudah tua, renta. Apalagi nanti kalau kita tinggal ini berempat pergi semua, terus ibu yang bantu siapa? Si bungsu ini memang deket banget sama ibunya. Tapi memang Dampu Awang ya, yang memang wataknya keras kepala, argumentasinya kuat. Anaknya ini juga cerdas. Dia tuh menganalogikan begini. Besok kita itu kalau sudah sukses, kita tuh bisa bantu ibu. Jadi ibu itu bisa istirahat di rumah dan tidak perlu bekerja lagi. Nah, akhirnya di situ ada perdebatan antara si Dampu Awang dengan si Dampu Bungsu ini. Akhirnya finish, disepakati mereka berempat ini mau merantau ya untuk mengubah nasibnya itu. Karena yang namanya laki-laki di rumah ya, kerjaannya bantuin ibunya ke pasar ngirim batik, itu kan juga jenuh. Jadi mereka berempat ini memiliki inisiatif untuk pergi berlayar. Nah malamnya ini Dampu Awang nata nih sama adik-adiknya, dek, mumpung ibu ini sedang apa menulis batik, ayo kita temui ibu. Ibunya sedang asik nih nulis batik, Dampu Awang nepuk dari belakang. Bu, mohon izin mau bicara. Ibunya bilang, mau bilang apa? Tinggal bilang aja kok. Enggak ini bu, ini kami berempat ini mau izin sama ibu, kita ini mau merantau. Yang tadinya ibunya sedang batik itu kemudian mengambil posisi duduk. Emang kenapa kok kalian berempat ini tiba-tiba punya inisiatif harus merantau? Apa ibu ini tidak bisa mencukupi kebutuhan kalian selama ini? Apa ibu ini tidak bisa mencukupi kebutuhan kalian selama ini? Ya bisa bu, tapi kami ini kan anak laki-laki bu. Besok kami ini kan punya tanggung jawab keluarga. Tentu kan kami ini tidak mungkin menggantungkan nasib kami ini kepada ibu semata. Apalagi kami berempat, sekarang sudah dewasa. Nah, ibu itu bukannya tidak boleh membiarkan kalian itu pergi. Tapi ibu itu ya takutnya nanti kalau kalian tidak ingat lagi ke rumah, apalagi kalian merantau jauh. Dampu Awang kemudian bersikeras lagi. Oh, kami berempat ini ketika kami sukses, tentu kami akan mengingat kampung halaman kami. Dan kami tentu akan mengingat siapa ibu kami. Untuk itu bu, berikanlah kami izin. Nah, Dampu Awang ini ngotot banget. Adik-adiknya tiga ini berjejer ini udah cemas banget ya. Karena sudah melihat tatapan ibunya itu sudah lain kan. Ibunya diam sejenak. Oke lah, begini ya. Kalau memang kalian serius pengen merantau sebagai seorang laki-laki, kalian harus benar-benar memegang teguh apa yang sudah kalian ucapkan. Sebenarnya ibu tuh trauma.
ketika dulu ayahmu itu dirampok di laut ketika berlayar. Tapi karena kalian sudah memilih tekad kalian dan kalian sudah memilih jalan hidup kalian, oke, silahkan, nggak apa-apa. Nah, ini di situ Dampo Awang dan adik-adiknya itu alhamdulillah. Nah, di situ ibunya tuh berkaca-kaca, kemudian memeluk anaknya yang ada 4 orang itu. Sambil memeluk itu ibunya bilang, "Nak, jika kalian memang bertekad untuk berlayar, berangkatlah esok pagi-pagi buta. Ibu tidak bisa memberikan uang saku yang banyak, tapi kue-kue ini dan kain-kain batik ini bawalah untuk bekal kalian." Di situ apa yang terjadi, Bang? Ibunya menangis. Bertahun-tahun lamanya ya mereka bareng-bareng. Kemudian ketika dewasa, keempat anaknya pamitan ingin pergi. Benar, pagi-pagi buta mereka semua sudah bersiap, kain batik dimasukkan sama ibunya, kue-kue dimasukkan, kemudian ibunya di situ punya ya barang simpanan lah sebenarnya, tabungan ya berupa perak-perak itu disakukan semua untuk mereka berempat dibagi rata. Nah, ketika sudah dibagi rata, ibunya itu membawa sebuah piring kaca. Di depan mereka juga itu piringnya itu dipecah, dibagi menjadi 5. Nah, di situ si Dampo Alung tanya sama ibunya, "Bu, fungsinya ini untuk apa?" Dampo Alung juga tanya, "Ini untuk apa, Bu?" Ketika sudah dibawain bekal, ini ada kain batik, ada kue, kemudian ini ada peninggalan ibu ini, sedangkan pecahan kaca dari piring ini untuk apa, Bu? Kemudian si Aming, ya Dampo Aming juga bilang, "Ini bukan untuk jimat kan, Bu?" Sedangkan si bungsu cuma melihat kakak-kakaknya itu, dia cuma mengamati saja. Ibunya bilang, "Nak, kita tidak pernah tahu kelak nasib kalian di negeri seberang seperti apa. Piring itu adalah simbol tempat makan kita. Nah, simbol tempat makan ini juga tempat bernaung kita. Suatu saat, jika kalian sudah tidak saling mengenali, ini piring ini bisa dijadikan kata kunci. Jika kesemuanya pecahan piring ini, ya 4-nya di kalian, 1-nya di ibu, ini ketika memang nantinya ketemu, jumlahnya ini ada 5 dan membentuk sebuah piring ini bisa dijadikan sebuah simbol atau kunci untuk kita saling mengenali kawan." Begitu kata ibunya. Akhirnya mereka berangkatlah berlayar. Diceritakan ya, si Dampo Awang ini dia berlayarnya ke Cina. Kemudian Dampo Alung ini berlayar ke Malaysia. Dampo Aming ke Palembang, sedangkan si bungsu, Dampo Bungsu ini berlayar ke Banten. Nah, dikisahkan ya Dampo Awang di sana bekerja keras ya, sehingga pada suatu ketika Dampo Awang berada di negeri Cina sana, dia sukses menjadi seorang pengusaha kaya, kemudian dinikahkan dengan salah satu putri pejabat yang ada di Cina sana. Nah, kaya nih sekarang Dampo Awang. Kemudian si Dampo Alung ini juga sama. Ketika di Malaysia dia bekerja keras ya,
akhirnya bisa menjadi pengusaha. Dia dinikahkan dengan seorang putri saudagar kaya yang ada di sana. Begitupun si Dampo Aming di Palembang juga sukses, kaya raya. Nah, suatu ketika ya, ini sudah bertahun-tahun lamanya, ibunya itu sampai di rumah, yaitu jualan kue, kemudian adiknya itu juga semakin tenar di negeri-negeri seberang, seperti di Malaysia, Brunei, di Cina. Itu terkenal batiknya, karena lukisan batiknya itu sangat bagus. Cuman kan itu, ya kalau orang di desa itu kan, mereka tidak punya akses ya, untuk jual langsung, itu dijualnya kepada tengkulak. Ya tetap aja hasilnya nggak seberapa. Nah, di situ ibunya berdoa semoga kelak keempat anaknya ini kembali lagi ke rumah, pengen kumpul bareng, karena sudah lama tidak bertemu. Nah, kemudian si bungsu ini pulang ke rumah, temu ibunya, meluk ibunya. Bu, bungsu mohon maaf bu, di antara 4 anak ibu cuma bungsu yang tidak sukses. Bungsu juga belum berkeluarga. Segala usaha bungsu lakukan di Banten sana, tetapi juga tidak membuahkan hasil. Akhirnya bungsu berpikir, di negeri seberang pun bungsu tidak bisa melakukan apapun, bungsu memilih untuk kembali ke kampung halaman untuk menemani ibu. Ibunya sangat senang. Dan ibunya bilang, seperti apa? Ibunya bilang begini, nah, ibu itu nggak butuh kamu sukses. Yang penting kamu pulang aja udah inget sama ibu, senang. Nah, akhirnya ada nih kan yang bantuin ibunya tadi. Nah, ada yang bantuin buat kue lagi, ada yang bantuin jualin batiknya lagi ke pasar. Cuman di saat kondisi bungsu pulang itu, ibunya sudah agak kesusahan untuk berjalan. Itu. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian, warga di daerah Rembang sana itu heboh karena ada 3 kapal besar itu bersandar di pelabuhan yang ada di Rembang sana. Itu terdengar sampai ke telinga ibunya ini. Pasti 3 orang itu, pasti 3 kapal besar yang bersandar itu pasti anak-anak. Nah, akhirnya si ibunya itu dengan pakaian seadanya, lusuh, dia mau berangkat ke pelabuhan. Si bungsu bilang, bu kenapa ibu nggak pakai baju yang bagus, batik yang ibu bikin juga bagus, kenapa memakai baju yang lusuh apa adanya? Ibunya bilang begini, nah, saya cuma pengen tahu, ketika anak-anak ibu ini semuanya sukses, apakah mereka tetap mau memandang ibu seutuhnya atau dari penampilannya? Akhirnya dituntunlah si ibu ini sama bungsu ke pelabuhan, teman-teman. Dituntun pelan-pelan. Sana itu di pelabuhan sudah ramai, ya, berkerumun orang-orang banyak sekali menyambut ada 3 saudagar kaya yang berlabuh di pantai. Akhirnya kemudian si ibu bilang, hei Dampo Aming, apakah kamu mengenal ibumu ini? Dampo Aming pun bilang, ya bu, saya mengenal dan ini istri saya bu. Dampo Aming mengenalkan istrinya, ya, yang putri dari saudagar kaya dari Palembang itu. Akhirnya berlututlah mereka turun dari kapal, berlututlah di hadapan ibunya itu. Kemudian lagi ibunya berkata kepada si Dampo Alung, "Nih Alung, apa kamu ingat kepada ibu?" Alung pun juga mengatakan demikian. Iya bu, saya mengingat, sambil menunjukkan bukti pecahan piring tadi.
Nah, ketemulah berarti berapa pecahan. Si bungsu sudah, ibunya ada si Aming, ya, Alung, berarti 4 pecahan. Si Alung juga sama, bersimbuh bersujud di hadapan ibunya. Nah, Dampu Awang ini kapalnya paling mewah, kalau didapat anak pejabat yang paling megah. Hei Dampu Awang, apakah kamu mengingat ibumu? Dampu Awang dengan tegas, saya tidak punya ibu seperti kamu. Pakaianmu lusuh, dekil. Ibu saya sudah mati. Saya anak sebatang kara. Oh, dengar seperti itu ibunya, murka ibunya. Padahal surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Dibesarkan, ya, pergi juga diizinkan. Dan ibunya bilang, wahai Dampu Awang, terkutuklah kau. Ketika ibunya bilang seperti itu, seketika badannya Dampu Awang ini nggak bisa digerakkan oleh kaku. Ini ibumu yang merawatmu dari kecil hingga besar. Sekarang berada di hadapanmu, kamu berani mengatakan ini bukan ibumu. Sumpah ibumu itu nyata, nak. Jika memang kau bukan anakku dan aku bukan ibumu, maka tidak akan terjadi apa-apa denganmu. Namun jika memang benar kau itu Dampu Awang anakku, maka kelak ketika kamu pergi dari sini, akan ada badai yang menghantam kapalmu. Seketika itu Dampu Awang baru bisa bergerak. Dia dengan tatapannya yang culas, tatapan yang tidak peduli, dia langsung pergi saja, meninggalkan ibunya. Hei, nakoda, ayo kita jalan lagi. Nah, betul sekali yang dikatakan ibunya. Belum lama berjalan dari Rembang itu, kapalnya karam, ya, ada badai besar yang menghantam kapalnya. Ya, sebenarnya ini merupakan cerita yang luar biasa. Bagaimana seorang anak, ya, ketika dia sudah sukses, sudah kaya, tapi tidak mau mengingat orang tuanya. Ini kan sungguh memilukan buat orang tua. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah mau sekaya apapun dirimu, mau setinggi apapun pangkatmu, ketika kita di hadapan orang tua, tetap kita harus hormat, sami'na wa ata'na. Oke, mungkin itu sepenggal kisah dari saya. Besok kita akan menceritakan kisah yang lebih menarik lagi. Jika teman-teman punya usul, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.